Semua ini, kenapa tidak boleh dibawa ke pesawat? Nyonya Sujujiu, benar? Berdasarkan aturan penerbangan sipil, semua cairan yang lebih dari 100 ml tidak boleh dibawa ke atas pesawat. Tapi ini kan minuman milik kepala desa kami, yang sudah disimpan selama puluhan tahun. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana kalau Anda minum saja? Direktur Gu, akhirnya Anda kembali juga. Apakah tim humas kalian? Semuanya tidak berguna? Klien kali ini sangat sulit dihadapi, seluruh tim humas sudah dikirim, tapi tidak ada yang kuat mengimbangi minumnya. Bapak Gus Teknologi, meskipun kalian adalah pelopor di bidang kecerdasan buatan, tapi departemen humas kalian ini payah, sama sekali tidak becus. Bahkan, jika semua orang digabung, tidak ada yang sanggup melawan aku seorang diri. Direktur Wang hebat sekali. Hari ini pelayanan kami mungkin kurang memuaskan. Tapi Direktur Wang, kuota chip yang ada di tanganmu, aku, Grup Gu, sangat menginginkannya. Apakah bisa seperti ini? Aku bersedia membayar 10% lebih tinggi. Aku memohon kepada Direktur Wang untuk memberikan kuota chip itu kepadaku. Direktur Gu, ternyata Direktur Gu yang legendaris itu akhirnya muncul secara langsung. Hebat, sungguh luar biasa. Direktur Gu, asalkan Anda minum gelas ini, bukan saja aku tidak menaikkan harga, malah aku akan memberikan diskon. Bagaimana menurutmu? Aku alergi alkohol. Baik. Karena Direktur Gu sudah berani meremehkan aku, maka kerjasama ini dibatalkan saja. 20%. Direktur Gu, lebih baik aku cari perusahaan lain yang bisa menghargaiku. Tenang saja sobat, sebelum berangkat, kepala desa sudah berpesan kepadaku. Kalau sudah sampai di Jiangcheng, aku harus mendengarkanmu. Masalah Direktur Wang ini, aku jamin bisa menyelesaikannya untukmu. Apa masih ada yang sanggup minum? Ayo tuangkan satu gelas lagi untuk Direktur Wang. Sekumpulan orang tidak berguna? 30%. Direktur Wang, ini sudah tawaran maksimal kami. Direktur Gu, karena Anda sudah meremehkanku dan minumnya pun tidak berkesan soal kerjasama ini, lupakan saja. Ayo pergi ke acara berikutnya. Namamu Direktur Wang bukan? Aku rasa kamu tidak bisa pergi dari sini hari ini. Kenapa? Ingin pakai kekerasan? Apa yang ingin Anda lakukan? Kamu juga Grup Gu dari Departemen PR kan? Lihat dan pelajari ini baik-baik. Direktur Wang, izinkan aku menawarkan gelas pertama padamu. Bagus, bagus. Akhirnya ada seseorang yang pantas di sini. Direktur Wang, biar saya tuangkan sampai penuh. Mana boleh begitu? Kamu ini gadis muda, sudah minum pakai mangkuk, masakan saya pakai gelas kecil, saya juga akan pakai mangkuk. Direktur Wang hebat sekali. Mari nikmati hari ini selagi bisa. Semoga Direktur Wang semakin makmur.
Kenapa diam saja? Tuangkan minuman. Saya? Menuangkan minuman untukmu? Lalu untuk siapa lagi? Kamu mau ikut minum? Tidak punya inisiatif sama sekali. Cepat. Baiklah, saya akan tuangkan untukmu. Direktur Wang, agar semuanya lancar, saya persembahkan gelas kedua untuk Anda. Semoga Anda tetap kokoh, tak tergoyahkan, dan karier Anda berada di puncaknya. Hebat. Minum. Direktur Wang, jika ada yang pertama dan kedua, pasti ada yang ketiga. Izinkan saya memberikan gelas ketiga untuk Anda. 3, 3, 3. Semoga kejayaan Anda semakin meningkat pesat, dan tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagus. Luar biasa. Direktur Wang, pesta minumnya apa bisa kita mulai sekarang? Ini, bukankah ini sudah dimulai? Yang tadi itu cuma pemanasan. Ayo taruhan jari, mantap. Direktur Wang, mari kita ganti minum pakai ember. Direktur Wang, apa Anda mau menyisakan minumannya? Bibi tua, mana kontraknya? Bawa kontraknya ke sini, saya tanda tangani. Bolehkan saya tanda tangan saja? Saya tanda tangan sekarang. Minum gelas ini, dan kakakmu ini akan menjagamu. Saya tidak bisa minum? Minumlah, minum saja. Tolong? Tolong aku. Kamu mau berpura-pura celaka? Tolong aku. Biar ku beritahu ya, aku tidak punya uang sama sekali. Tolong aku. $1 juta. $1 juta? $1 juta, hidupku yang indah. Aku datang. $1 juta. Hari ini, kamu tidur di sofa? Dengar ya, bukannya aku tamak akan $1 juta, aku hanya melihat tidak ada yang peduli padamu, makanya aku membawamu pulang. Besok pagi, jangan lupa transfer $1 juta ke kartuku. Apa yang kamu lakukan? Jangan coba-coba menggunakan tubuhmu untuk membayar utang ya, pendirianku sangat kuat. Tolong aku. Sobat, kapan kamu akan kembali? Juju, kamu sangat luar biasa. Begitu bergerak, kamu berhasil mendapatkan klien yang paling sulit dihadapi. Perusahaan memberitahuku bahwa aku akan naik jabatan. Benarkah? Wah, bagus sekali. Karena berhasil mendapatkan kontrak ini, perusahaan memberiku kesempatan luar biasa untuk mengikuti seleksi asisten khusus CEO. Berarti,
Apakah kamu akan naik gaji? Bukan sekadar naik gaji saja tahu. CEO kami adalah pria yang sangat tampan. Kudengar dia merelakan harta keluarga yang bernilai miliaran dolar demi mendirikan perusahaan kecerdasan buatan sendiri. Sudah tampan, kaya pula. Membayangkan setiap hari bisa bersama dengan Pak CEO. Nanti seiring berjalannya waktu benih cinta akan tumbuh. Setelah kamu menikah dengan orang kaya, kamu bisa menggunakan uang suamimu untuk membiayai hidupku, sobat. Tapi posisi ini, entah berapa banyak orang di perusahaan yang mengincarnya, persaingannya sangat sengit, aku jadi tidak percaya diri. Besok setelah aku pulang dinas luar kota, kamu harus menemaniku. Baik, demi kehidupan masa depan kita yang indah. Rp1 juta. Kamu sudah bangun? Kepalaku, Semalam kamu mabuk berat dan menabrak tembok sendiri. Aku sudah baik hati mengobatimu. Biaya pengobatannya tidak akan aku tagih padamu. dulu setiap kali aku minum alkohol pasti akan langsung pingsan tak sadarkan diri, tapi kali ini aku tidak sampai masuk ICU, hanya karena bersama dia. Ternyata ada efek seperti ini. Kenapa ada bau alkohol yang menyengat? Maksudmu ini? Aku sedang berkumur. Kamu gila ya? Sikat gigi pakai minuman keras? Tahu apa kamu? Ini adalah ramuan tradisional dari desaku. Tahu, bisa mensterilkan sekaligus memutihkan. Lihat nih gigiku putih sekali. Semalam kamu sudah berjanji akan memberiku 1 juta. Janjimu masih berlaku, kan? Berikan ponsel dan dompetku, uang sekecil itu akan langsung aku transfer sekarang. Aku tidak mengambil ponsel atau dompetmu. Lalu kemana ponsel dan dompetku pergi? Mana aku tahu? Kalau kamu tidak memberikan ponselku, bagaimana bisa aku mentransfer uangnya padamu? Kamu mau lepas tanggung jawab ya? Sia-sia saja, aku sempat kasihan padamu. Sudah kuduga, aku melihat seluruh penampilanmu saja, tidak tampak seperti orang yang bisa mengeluarkan uang 1 juta semudah itu. Aku mengerti aturan mainnya, uang tunai di dalam dompet. Boleh kamu ambil, tapi kembalikan identitas dan ponselku. Kamu malah menuduhku ya? Jika kamu tidak memberikan ponsel dan dompetku sekarang juga, aku tidak akan pergi dari sini. Kalau kamu tidak mau pergi, biar aku saja yang pergi. Para kandidat sekalian, tolong tunggu di sini sebentar ya. Tunggu, Apa ada yang bisa dibantu, wanita ini? bolehkah itu dimakan? Boleh. Jiu-jiu, aku menyuruhmu ke sini untuk memberiku semangat, bukan malah membuatku merasa tertekan. Tapi kan bukan aku yang akan diwawancara. Kenapa aku harus takut? Baiklah, makan saja. Kudengar Direktur Gu kita ini bukan orang yang mudah bergaul. Aku juga mendengar itu. Asal ada yang berniat buruk terhadap Direktur Gu, semuanya pasti langsung dipecat. Apa? Semua orang bilang dia itu seperti iblis, tidak punya perasaan. Tapi mau bagaimana lagi, dia memang sangat tampan, kan? Kandidat pertama, Li Qian. Saya adalah dokter lulusan Universitas Tsinghua, pernah bekerja di 3 perusahaan 500 besar dunia sebagai asisten direktur. Saya berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi asisten direktur di sini. Saya lulusan dari Universitas Columbia, fokus utama saya adalah di bidang kecerdasan buatan. Saya sangat yakin bahwa saya sanggup menjalankan tugas pada posisi ini dengan sangat baik. Dokter dari Tsinghua, lulusan Universitas Columbia. Hebat sekali. Wah, enak sekali makanannya. Selanjutnya, Tang Tang. Nama saya Tang Tang. Meskipun saya bukan lulusan dari universitas ternama, tapi begitu lulus kuliah, saya langsung bergabung dengan perusahaan ini. Saya merupakan karyawan ke 0027. Tepat kemarin, saya berhasil menandatangani sebuah kontrak yang besar. Su Jiu. Sekarang giliranmu. Aku, Iya, bukankah tadi kamu juga sudah mengisi formulir lamaran? aku kira hanya dengan mengisi ini, baru boleh makan camilannya. Silakan masuk. Nama saya Su Jiu. Saya tidak pernah kuliah. Tidak pernah kuliah pun bukan suatu masalah.
Nona Sujiu, biasanya apa minat dan hobimu? Sedikit minum-minum? Apa itu termasuk? Selamat ya, Nona Su selamat. Kamu berhasil terpilih sebagai asisten khusus direktur dari GUS Teknologi. Ini. Bukan itu maksudnya. Aku. Selamat ya, selamat. Kamu luar biasa sekali. Direktur Gu, apakah ini tidak terlalu gegabah? Mulai besok biarkan dia datang ke sini untuk mengurus perekrutan. Baik, Direktur Gu. Omong-omong, sahabatnya yang bernama Tang Tang itu, bukankah sudah waktunya dia dikirim dalam perjalanan dinas? Direktur Gu, Tang Tang sudah terus-menerus pergi dinas belakangan ini, dia baru saja kembali kemarin, apa sekarang harus dijadwalkan perjalanan dinas lagi? Baiklah, Direktur Gu, saya akan segera meminta bagian humas untuk mengatur perjalanan dinasnya. Silakan. $1 juta. Bagaimana bisa itu Anda? Nona Su, saat ini saya mewakili Direktur Gu secara resmi menandatangani kontrak kerja denganmu. Saya tadi hanya menemani sahabat saya untuk wawancara. Saya sama sekali tidak peduli dengan jabatan asisten khusus presdir itu. Gaji tahunan? $5 juta. Bos, Apa ada masalah lain? tidak ada masalah bos. Saya sangat bersedia untuk bekerja pada Anda. Bukan bekerja untukku, tapi untuk Direktur Gu. Kita semua adalah karyawan yang bekerja untuk Direktur Gu. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayani Direktur Gu dan selalu mematuhi segala perintah Direktur Gu. Tanda tangani ini. Selamat kepada Nona Su yang secara resmi menjadi sekretaris pribadi Direktur Gu, sekaligus kekasih gelapnya. Apa katamu? Kekasih apa? Kekasih siapa? Apakah Nona Su berpikir $5 juta itu sangat mudah didapatkan? Aku tidak mau. Aku mengundurkan diri. Nona Su, apakah kamu tidak melihat ketentuan kontrak sebelum menandatanganinya? Jika Nona Su melanggar kontrak secara sepihak, kamu perlu membayar denda $10 juta. Berapa? Kamu. Kenapa kamu tidak mengingatkanku tadi? Sia-sia saja aku menyelamatkanmu kemarin. Hanya akting. Itu hanya akting. Direktur Gu hanya butuh bantuanmu untuk menghadapi anggota keluarganya saja, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Benarkah? Jangan berbohong padaku. Siapa yang bohong jadi anak anjing dan harus menelan 1000 jarum? Benar. Benar sekali. Kamu pernah menyelamatkanku, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Benar, kan? Tugas pertamamu adalah membantu Direktur Gu menghadiri jamuan keluarga, bantu dia menghadapi keluarganya. Secepat ini, aku bahkan tidak tahu di mana meja kerjaku. Aku. Tidak masalah. Asisten CEO, bebas duduk di mana saja semaumu. Aku takut pergi. Tolonglah aku. Aku akan menemanimu. Lalu, bagaimana jika Gu Jingchen itu berbuat sesuatu padaku? Jika dia berani bersikap tidak sopan, kamu harus menyelamatkanku, ya? Baik, aku pasti akan menyelamatkanmu saat itu. Coba berjanji. Aku berjanji. Ingat ya, kamu sudah berjanji. Omong-omong, apakah kamu kenal tempat ini? Cukup kenal. Jika aku mengambil satu ini, apakah dia akan sadar? Ambil saja satu kotak. Seharusnya dia tidak akan sadar. Bersulang, selamat untuk sobat, telah menjadi asisten khusus Direktur Gu. Tapi tetap saja, kamu harus pergi dinas lagi. Nanti aku harus sendirian di rumah lagi. Kamu sudah jadi asisten Direktur Gu, berusahalah sedikit. Buat Direktur Gu jadi suamimu. Berbicara soal Gu Jingchen ini, sampai sekarang aku masih belum pernah melihat wajahnya. Tapi, aku dengar orang itu sangat sulit diajak kerjasama. Selain itu juga licik, dan sangat tidak tahu malu. Tuan muda kedua keluarga Gu sudah datang. Seperti aturan biasa, kosongkan tempat ini.
Xiao Jiu, ayo kita cepat pergi dari sini. Kenapa? Aku bahkan belum mulai minum. Gu Xiao ini tidak bisa kita lawan. Siapa itu Gu Xiao? Dia adalah tuan muda kedua dari grup terbesar di Jiangcheng, keluarga Gu. Keluarga Gu adalah keluarga konglomerat 100 tahun, hanya grup Gu saja bernilai pasar triliunan dolar. Ayo kita cepat pergi. Apakah kamu bisa minum? Bisa? Bisa sedikit-sedikit. Bagus. Kalau begitu temani aku minum. Aku takut membuat tuan muda kedua mabuk berat. Kenapa kamu tertawa? Kamu benar-benar tidak punya pengalaman. Di Jiangcheng, hanya tuan muda kedua yang membuat orang lain masuk rumah sakit karena mabuk. Kapan pernah ada yang melihat tuan muda kedua sampai mabuk? Kalau begitu aku temani kamu minum. Sedikit saja. Dasar bodoh yang cari masalah. Tuan muda kedua, apa kamu sudah memilih mangsa untuk malam ini, saat dia sudah mabuk berat nanti? Bukankah dia bisa dimainkan sesuka hati oleh tuan muda kedua? Anci, racik minumannya. Kalian dari kelompok Su Jiu Jiu, kan? Malam ini, aku akan membiarkan kalian membuka wawasan. Nona besar keluarga Chen adalah juara kompetisi bartender internasional. Ini minuman apa? Kalian belum pernah lihat, ya? Gelas ini namanya selokan. Apa kamu bisa meracik minuman? Sini biar aku ajari. Apa katamu? Aku sudah belajar meracik sejak usia 8 tahun. Beraninya kamu ingin mengajariku? Dasar wanita sampah. Menarik sekali. Ini semakin menarik saja. Mari kita coba. Kamu, tuan muda kedua, lihatlah dia. Cepat usir dia keluar. Sepertinya aku sudah salah menilai, kemampuan tanganmu lumayan juga. Tapi aku belum tahu seberapa kuat kapasitas minummu. Tuan muda kedua, kok kamu tidak membantuku? Jiu Jiu, mari kita segera pergi. Tuan muda kedua, aku, ibuku, menyuruhku pulang untuk makan. Benar sekali, gas di rumahku belum dimatikan. Apa aku mengizinkanmu pergi? Kunci pintunya. Malam ini, jangan harap ada yang bisa keluar dari sini dalam keadaan sehat. Apa kamu yakin? Hari ini tidak ada yang bisa pergi, kecuali dengan cara merangkak keluar. Itu perintahku. Apa-apaan? Lucu sekali, tidak berguna sama sekali. Su Jiu Jiu. $1 juta? Kenapa kamu masih di rumahku? Aku sudah bilang, selama ponsel dan dompetku belum ketemu, aku tidak akan pergi dari sini. Baiklah kalau begitu tinggallah di rumahku untuk bekerja melunasi utangmu. Nilainya $1 juta loh. Itu cukup untuk membuatmu bekerja selama 10 tahun. Ternyata kamu bisa mabuk juga, ya? Aku mengantuk sekali. Orang mau tidur tidak dikasih, malah terus diajak minum-minum. Siapa yang sudah membuat Su Jiu Jiu sampai semabuk ini? Itu perbuatan tuan muda kedua. Gu Xiao ini. Benar-benar tidak tahu diri. Dia pikir keluarga Gu itu ada di bawah kendalinya? Selama bertahun-tahun ini, tuan muda kedua selalu mengandalkan kemampuan minumnya yang kuat. Sedangkan Anda alergi alkohol sejak lahir. Tuan besar juga menunjukkan rasa pilih kasih padanya, bahkan.
Tuan Besar berniat untuk mewariskan grup Gu kepada si putra kedua. Bagaimanapun keluarga Gu adalah produsen minuman nasional, mereka tidak butuh pewaris yang memiliki alergi alkohol. Utus tim khusus untuk melindungi Su Jiu. Kedepannya, hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Baik, Gu Jingchen ini, aku akan memberinya perhitungan. Sudah tahu ini akhir pekan, malah menyuruhku bangun sepagi ini. Gajinya 5 juta dolar setahun. Maafkan saya, sepertinya tadi suara saya agak terlalu keras. Ayo kita berangkat sekarang, jangan sampai Direktur Gu menunggu terlalu lama. Kamu mau keluar rumah pakai baju begini? Kalau tidak begini apa lagi? Ini adalah perjamuan keluarga Direktur Gu. Kamu harus berdandan yang anggun. Ganti, cepat ganti pakaianmu. $1 juta, ini kamu yang membelikannya untukku? Ini disiapkan oleh Direktur Gu untukmu. Apakah terlihat cantik? Apa Gu Jingchen tahu kalau kamu akan membuatnya dikhianati seperti ini? Apakah kamu tidak ingin memperbaiki riasanmu dulu? Ayo cepat pergi. Jika tidak, si monster Gu Jingchen itu akan segera mengamuk. Rumah keluarga Direktur Gu ini, bukankah seharusnya sebuah villa mewah? Maksudku yang seperti kastel itu. Aku belum pernah melihat villa semegah ini sebelumnya. Kita akan tahu setelah sampai di sana, kan? Sudah sampai. Sudah sampai. Sudah sampai? Ini, tempat apa ini? Ini tidak ada bedanya dengan desa kami. Di mana vilanya? Gu muda hebat juga. Masih ingat jalan pulang untuk menjenguk kakek. Ini pacarmu? Lumayan, sangat manis. Halo kakek, saya. Kabar kakek baik? Kakek sangat baik? Ternyata dia kakekmu. Pantas saja aku tidak melihat villa mewah. Keluarga Gu itu. Tentu saja. Bukankah kita akan pergi ke jamuan makan keluarga Direktur Gu? Gu muda, kenapa melamun di sana? Begitukah cara kerjamu? Cepat persilakan gadis ini masuk. Ayo. Nak, siapa namamu? Nama saya Su Jiu Jiu. Jiu Jiu? Nama yang bagus. Ayo sini, hadiah 1 potong ayam untukmu. Terima kasih kakek. Pintar sekali bicara. Ayo hadiah 1 lagi, sayap ayam. Ayah, ini adalah Chen Anki. Halo kakek Gu. Ini, duduklah. Silakan semuanya duduk. Nak, makanlah yang banyak. Ayo makan yang lahap. Ini semua ayam kampung asli dari pegunungan. Rasanya sangat lezat. Ayo makanlah. Ini benar-benar enak. Kenapa bawa 1 lagi? Saya juga tidak tahu. Anak ini pulang membawa 1 wanita lagi. Tapi ayah, Chen Anci adalah seorang ahli wine. Jing Chen tidak bisa minum alkohol.
dia bisa membantunya. Aku tidak setuju. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada Jiu? Jiu, Ada apa? Cobalah sedikit lebih sopan. Kalau begitu, seperti ini? Lupakan saja, lebih baik kamu tetap seperti itu. Tidak perlu terlalu banyak aturan. Makanlah sepuasmu. Kakek Gu, Anci ingin bersulang. Kakek, ini untuk menghormatimu. Apakah arak ini dibuat sendiri oleh kakek Gu? Rasanya sangat halus, aroma araknya kuat, dan meninggalkan kesan yang luar biasa. Rasanya enak sekali. Kakek, apakah masih ada lagi? Tentu saja. Arak, masih ada. Sebanyak apapun yang kamu mau, kakek punya persediaannya. Jiu. Kakek, apa kakek jago minum? Kamu sedang meremehkan kakek? Kakek ini seorang pembuat arak. Tentu saja jago minum. Kakek, dia punya toleransi alkohol yang cukup tinggi, jangan coba-coba bersaing minum dengannya. Kamu banyak bicara sekali. Masa aku yang sudah tua ini masih kalah minum dari gadis cilik ini? Jiu, aku ini sudah tua. Di usia sesenja ini, masih harus mengurus pabrik arak. Aku hanya berharap bisa melihat cucuku segera berkeluarga. Jiu, apakah aku salah? Tentu saja tidak salah. Cucuku yang satunya lagi, kerjanya cuma berhura-hura setiap hari. Lalu si Jiu ini, coba kamu beritahu. Kalau menurutku, saya rasa memang seharusnya mereka segera menikah agar bisa membantu memikul beban kakek. Jiu, perkataanmu itu benar sekali. Jiu, kalau menurutmu kapan kamu dan Gu Muda itu bisa segera mengurus surat nikah kalian? Aku? Kalau bukan kamu, lalu siapa yang dia cari? Ini aku. Kenapa tiba-tiba aku merasa sedikit pusing? Jiu. Paman Gu, bukankah hari ini aku datang untuk kencan buta? Kenapa dia masih? Anki, urusan kalian anak muda, kalian harus memutuskannya sendiri. Cepat kejar. Cepatlah pergi. Jiu, kamu kenapa? Ada apa? Kita sudah tamat. Apa kesalahanku? Gaji 5 juta dolarku. Coba kamu lihat sekarang jam berapa? Bukankah kita harus pergi ke pesta keluarga Direktur Gu? Tentu saja. Kalau begitu bukankah semua sudah berakhir? Walaupun Gu Jingchen itu orangnya kurang baik, tapi gaji 5 juta dolarku dan sisa hidupku yang bahagia, Aku pikir kamu bertingkah begini karena desakan dari kakek. Aku hanya. Lihat apa yang kutemukan. Fotonya Gu Jingchen. Fotonya Gu Jingchen, bagus sekali. Aku belum pernah melihat Gu Jingchen sebelumnya. Perlihatkan padaku. Ini foto yang aku temukan. Atas dasar apa aku memberikannya padamu? Aku hanya mau lihat sebentar. Nanti akan segera ku kembalikan. Jangan lakukan itu. Katakan padaku, dia inilah Gu Jingchen? Maksudmu, dia adalah Gu Jingchen? Benar. Ini adalah foto Gu Jingchen waktu masih kecil. Sangat berharga, bukan begitu, Gu? Anki, kamu kenapa?
Mau muntah? Aku antar kamu ke toilet. Ayo. Bukankah itu hanya selembar foto masa kecil? Apa perlu berlebihan seperti itu? Tapi, si Gu Jingchen ini, kenapa sejak kecil wajahnya sudah terlihat menyebalkan ya? Jiu, hari sudah larut. Ayo kita segera pergi. Chen Anqi yang tadi itu, sepertinya sangat tertarik dengan urusan Gu Jingchen. Dia itu menarikku dan bertanya ini itu. Dia seorang penilai anggur. Dia tahu aku cukup kenal dengan Direktur Gu, jadi dia bertanya beberapa hal tentang Direktur Gu. Begitu ya? Memang sebaiknya segera pulang. Hari sudah mulai gelap, besok aku harus bekerja. Ayo pergi. Asisten Zhao. Sebagai asisten khusus Direktur Gu, apa saja deskripsi pekerjaan saya? Karena ini asisten khusus, maka pekerjaan ini sangat spesial. Contohnya apa? Saya bahkan tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Bahkan perangkat lunak kantor yang paling dasar pun saya tidak bisa menggunakannya. Bukankah ini gadis sialan yang ikut wawancara kemarin? Kalau begitu ikutlah denganku, aku akan membantumu mengenal lingkungan perusahaan. Mari kita beri dia pelajaran. Ayo. Dua orang ini adalah staf senior di departemen ini. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja pada mereka. Halo, nama saya Su Jiu, saya adalah asisten khusus Direktur Gu. Kita sudah pernah bertemu saat wawancara. Silakan mengobrol, masih ada hal yang harus saya urus. Baik. Ada orang yang tidak berguna. Entah dari mana datangnya keberuntungan sebesar itu. Mungkin dia menggunakan cara-cara yang licik. Maaf, di mana saya harus duduk? Kantor kami sudah penuh. Pindahkan meja sendiri dan cari tempat duduk sendiri. Bukankah di sana masih ada kursi kosong? Sudah ada orang di sana. Kalau memang kosong, mana mungkin aku tidak membolehkanmu duduk? Lalu saya duduk di mana? Duduk di toilet? Duduk di mana saja? Masalah sepele begini masa tidak bisa diselesaikan sendiri? Baiklah kalau begitu. Lihat saja nanti, dia akan tamat. Dia sudah mengambil yang bukan haknya, sudah saatnya mengajarinya aturan di sini. Selesai kerja ingin menyulitkanku? Tidak semudah itu. Proyek kali ini harus kita dapatkan. Ini berkaitan dengan rencana perusahaan kita di paruh kedua tahun ini. Proyek ini agak sulit. Si pemabuk Direktur Song itu tidak mudah untuk ditangani. Tidak masalah, kita masih punya senjata rahasia. Terima kasih. Tisu 50, jongkok $10. Nona Su, kenapa Anda duduk di sini? Pindah kembali. Jangan konyol. Tidak mau. Pemandangan di sini bagus. Pemandangan bagus? Kembali. Apa kamu tahu? Ini tidak baik bagi citra perusahaan. Aku tidak bisa kembali. Li Qian yang menyuruhku duduk di sini. Li Qian, atas dasar apa dia mengatumu? Begini ceritanya, saya meminta Li Qian untuk membawanya berkeliling mengenal lingkungan perusahaan. Serahkan padaku, biar saya yang selesaikan. Ini sungguh keterlaluan. Cepat tangani. Setelah selesai, datanglah ke ruanganku. Baik. Li Qian, kamu ke sini. Asisten Zhao, ada masalah apa? Menurutmu? Dasar tidak tahu malu. Kenapa kamu duduk di sini? Bukankah kamu yang menyuruhku duduk di sini? Apa yang kamu bicarakan? Lalu aku harus duduk di mana? Duduk di toilet sana? Mau duduk di mana lagi? Hal sekecil ini masa tidak bisa kamu atur sendiri? Li Qian, apalagi yang mau kamu katakan? Bagus ya, kamu berani-beraninya mempermainkanku. Kenapa Anda malah makin marah? Saya mengerti sekarang. Pasti ini, karena saya tidak melaksanakannya dengan benar. Saya seharusnya pindah ke dalam toilet saja. Jangan. Bibi tua, aku tahu kamu merasa diperlakukan tidak adil. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Tidak merasa tidak adil kok. Saya rasa ini cukup bagus. Aku juga merasa ini cukup bagus. Posisi sebagus ini akan kuberikan padamu. Ini, Asisten Zhao, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Bagaimanapun juga saya ini lulusan dokter dari Universitas Tsinghua dan Peking. Bagaimana bisa Anda memintaku untuk menjaga toilet? Memimpin perundungan terhadap rekan kerja, memintamu menjaga toilet itu hukuman yang sangat ringan. Asisten Zhao ini tidak adil. Saya
Tadi saya sedang memimpin penyambutan untuk asisten spesial Su. Baiklah, karena begitu semangat menyambut asisten spesial Su. Kebetulan ini sudah waktunya departemen kalian mengadakan acara kumpul tim. Anggap saja sebagai penyambutan asisten spesial Su. Dan kamulah yang membayar biaya acaranya. Aku. Jika merasa keberatan, kamu boleh mengundurkan diri. Saya tidak keberatan. Asisten spesial Su, perusahaan telah membuatkan kartu bank untuk Anda, kata sandinya adalah 6 digit terakhir dari nomor identitas Anda. Perusahaan menyetorkan sejumlah uang ke sana, tidak banyak, hanya sekitar 200 hingga 300 ribu dolar. Sepertinya ini tidak pantas, saya baru saja bergabung dengan perusahaan, tapi sudah diberikan 200 sampai 300 ribu dolar. Saya merasa saya belum melakukan apapun. Ini adalah bonus dari bisnis sebelumnya. Proyek direktur uang itu, semuanya berhasil berkat Anda. Kalau begitu, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Gelas ini untuk kalian dan untuk perusahaan. Jiu-jiu, perusahaan punya aturan, tidak boleh minum alkohol di luar jam kerja. Mengapa begitu? Begini ceritanya, urusan hubungan masyarakat perusahaan akan diserahkan kepada asisten spesial Su, jadi Anda harus menjaga kondisi kesehatan. Kesehatan saya sangat baik, tetapi tugas yang diberikan perusahaan pasti akan saya selesaikan dengan sungguh-sungguh. Namun, apa yang dimaksud dengan hubungan masyarakat? Apakah itu jenis pekerjaan yang dilakukan Tang-Tang? Asisten spesial Su, hubungan masyarakat adalah Hubungan masyarakat itu, setiap tempat memiliki pengertian yang berbeda. Di tempat kita ini, hanya perlu menemani teman baik, menemani tamu yang baik, dan menjaga hubungan baik saja. Saya mengerti. Maksudnya membuat semua orang menjadi bahagia kan? Benar. Jiu-jiu, kebetulan besok ada klien yang perlu kamu hadapi, istirahatlah dengan baik hari ini, kumpulkan energimu. Tentu saja tidak masalah, serahkan saja padaku. Direktur Gu, besok adalah jadwal pertemuan bisnis Direktur Song. Apakah Anda benar-benar berencana membiarkan asisten spesial Su menjadi perwakilan? Aku percaya padanya. Tapi pertemuan besok itu sangat krusial bagi bisnis perusahaan di semester kedua tahun ini. Bagaimana jika semuanya kacau? Asisten spesial Su, ingat ya, Anda adalah perwakilan grup. Aturan minum Direktur Song itu banyak, jangan sampai. Apa? Maksudnya saat minum nanti, Anda gantikan kami berdua untuk minum, kami berdua tidak bisa minum alkohol. Kami berdua tidak minum, tapi kita tidak boleh membiarkan grup Gu merasa dipermalukan. Xiao Zhao, apakah Direktur Song hanya mengenalmu dan tidak mengenalku? Iya, semua urusan bisnis perusahaan sayalah yang menangani, jadi dia belum pernah melihat Anda. Asisten spesial Su, malam ini, kamu adalah pemimpin kami bertiga. Aku memimpin kalian? Ya, sepertinya ini kurang baik. Apa yang salah dengan itu? Direktur Song. Asisten spesial Zhao. Orang ini pasti merupakan perwakilan dari Gus Teknologi, kan? Sungguh terlihat gagah sekali. Inilah perwakilan kami yang sebenarnya, asisten spesial Su. Halo, senang bertemu Anda. Dilihat dari penampilannya, Anda sangat tangguh. Wanita yang tidak kalah dari pria. Silakan masuk. Direktur Su? Lewat sini. Silakan. Kursi tamu utama, silakan duduk. Tamu utama? Direktur Su, inilah budaya meja makan kita. Sebagai tamu kehormatan paling penting hari ini, tentu saja Anda harus duduk di kursi tamu utama. Di desa saya, posisi ini biasanya untuk orang yang membayar tagihan. Direktur Su benar-benar pandai bercanda ya. Mari. Biar saya atur. Saya sebagai tuan rumah utama, duduk di sini. Direktur Ye sebagai pendamping, duduk di sini. Asisten Zhao, duduk di sini. Xiaoli, ayo, duduklah di sini. Siapakah ini? Orang ini adalah sopir dari grup kami, Xiao Baiwan. Benar. Saya adalah sopir dari Direktur Su. Silakan duduk. Direktur Su, seperti kata pepatah, adalah kegembiraan besar memiliki teman yang datang dari jauh sebagai tamu kehormatan hari ini. Berikanlah sedikit sambutan
kepada kami untuk membuka acara. Bagaimana? Loh, tadi tidak ada bilang mau sambutan. Saling mengenal adalah takdir, bertemu adalah berkah. Pasti ini adalah jodoh yang istimewa, sehingga kita bisa dengan Direktur Song bertemu di sini. Bisa bersama dengan Direktur Song, minum minuman terbaik di dunia, serta menikmati hidangan lezat di meja ini. Melihat situasi dunia yang dinamis, pemandangan di sisi sini tetap yang terbaik. Aku tidak minta angin, tidak minta hujan, tidak minta musim berganti, hanya berharap teman-teman di sini semua bisa menjadi miliarder. Bagus. Hebat. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut kedatangan Direktur Su kita. Direktur Su, kata-kata yang Anda sampaikan barusan sungguh luar biasa. Ini disebut apa? Ini namanya keberuntungan besar yang menghampiri. Jadi, Direktur Su, Anda harus minum 3 gelas dulu. Ini, aturan macam apa? Ini namanya pembuka keberuntungan. Direktur Su, silakan. Bagus. Direktur Su hebat sekali minumnya. Direktur Su, silakan potong ikannya. Enak. Direktur Su, Anda sungguh sangat beruntung. Potongan daging perut ikan yang Anda ambil ini adalah bagian dari ikan ini yang paling lembut. Kami punya aturan di sini, yaitu kepala 3, ekor 4, punggung 5, dan perut 6. Jadi Direktur Su, Anda harus minum 6 gelas sekaligus. Direktur Su hebat sekali minumnya. Direktur Su, apakah sebaiknya kita mulai bicara bisnis? Aku sudah memesan di grup Gu kalian 100.000 unit robot pintar, dan sekarang semuanya sudah habis terjual. Tapi masalahnya, aku sekarang kehabisan stok. Aku sudah mengajukan ke markas pusat grup Gu kalian, tapi belum juga disetujui. Bisakah Anda bantu menyetujuinya? Tidak masalah. Ada masalah? Dan orang ini cuma sopir. Siapa dia? Sopir. Ada masalah. Kapasitas produksi perusahaan kita hanya bisa dikirim sebanyak ini, tidak bisa lebih dari itu. Xiao Baiwan, walaupun dia sopir saya, tapi karena saya sangat sibuk. Direktur Song Anda juga tahu sendiri, industri grup Gu kami sangatlah banyak, sehingga saya merasa agak kewalahan. Jadi, saya mendelegasikan beberapa bisnis kepadanya. Sopir mengelola bisnis? Saya mengerti. Ini yang namanya satu ahli dalam banyak hal. Kalian berdua, belajarlah lebih banyak darinya. Benar sekali. Saya ini paling menghargai orang yang bertalenta. Nama Anda Direktur Baiwan? Bukan? Mari, saya ingin mengajak Anda minum segelas. Dia tidak bisa minum. Dia masih harus mengemudi. Sayang sekali. Asisten Zhao, kita sudah bekerja sama selama lebih dari 2 tahun, kan? Ini kabar ganda yang menggembirakan. Bukankah seharusnya Anda minum 2 gelas untuk merayakannya? Dia juga tidak bisa minum. Nanti dia masih harus mengemudi. Mengemudi? Bukankah dia yang sopirnya? Ini maksudnya... Mereka bergantian mengemudi, karena takut kelelahan. Asisten Zhao juga tidak bisa minum? Biar saya yang minum menggantikan mereka. Anda mau menggantikan mereka? Saya cuma takut alkoholnya habis diminum mereka. Lalu kita minum apa? Direktur Song. Bagus, bagus. Direktur Su benar-benar pemberani dan luar biasa. Tapi, kita punya aturan di sini, siapa yang menggantikan minum jumlahnya harus 2 kali lipat. Direktur Su, hari ini,
Semua orang sangat senang. Saya, Xiao Song, sangat mengagumi Anda. Mulai sekarang, kerjasama kita tetap berjalan. Direktur Song. Direktur Song? Apa ini berarti tugasku sudah selesai? Selesai dengan sangat luar biasa. Kamu sendirian sudah bisa membuat ketiga ahli itu kewalahan. Direktur Song sangat menikmati minumannya. Bisa dikatakan telah menyelesaikan tugas dengan sempurna. Ini, tapi aku merasa belum cukup minum. Kenapa terburu-buru? Nanti kita akan ikut acara kumpul divisi. Di sana kamu bisa minum sepuasnya. Di mana Juju? Kenapa dia belum datang juga? Sedang menunggu siapa? Ini acara tim perusahaanku. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa? Apa kamu begitu tidak menyambutku? Aku terlambat, aku terlambat, aku terlambat. Padahal aku tahu ada sesi minum. Aku sengaja berangkat lebih awal, 20 menit. Sudah berangkat lebih awal 20 menit, kamu masih bisa terlambat? Memangnya kamu tinggal di pelosok gunung? Kak Kian sangat pandai bercanda. Aku takut minum terlalu banyak, jadi aku mampir ke meja depan untuk membayar tagihannya. Jangan tersinggung ya, Kak Kian. Bukankah sebelumnya sudah setuju biar Li Qian yang membayar tagihannya? Kejadian-kejadian sebelumnya, itu semua hanyalah kesalahpahaman. Lagi pula acara hari ini, sebenarnya memang untuk merayakan aku mulai bekerja, benar begitu? Kan, Kak Kian? Bagaimanapun juga, terlambat tetaplah terlambat. Aku akan minum 3 gelas sebagai hukumannya. Mana cukup kalau cuma 3 gelas? Kamu terlambat 10 menit, sesuai aturan kami di sini, kamu harus minum 10 gelas. Gugu muda, apa Anda tidak akan menengahi? Ini sudah terlihat seperti sebuah jebakan. Sujuju, oh Sujuju, akhirnya hari ini tiba untukmu. Beberapa karyawan lama ini, sudah pasti, ingin menindas Su Jiu. Tenang saja, dia pasti bisa menghadapinya. Baiklah, aku ikuti saja aturannya. Baiklah, aku sudah menghabiskan semua bir hukumannya. Kini, biarkan aku bicara sebentar. Aku sangat berterima kasih kepada asisten Zhao karena telah sengaja mengadakan acara tim bonding kali ini. Aku bahkan lebih berterima kasih kepada kalian semua kakak-kakak atas kehadirannya di sini. Bisa bekerja bersama kalian semua, aku benar-benar merasa sangat senang. Lewat gelas minuman ini, aku harap pekerjaan kalian semua berjalan lancar dan hidup kalian selalu bahagia. Bersulang. Kak Kian, saya tahu Anda adalah lulusan berprestasi dari universitas ternama dan pernah menjabat di perusahaan top dunia sebagai asisten khusus direktur utama. Bakat sehebat Anda, jika ini di zaman kuno, pastilah kaisar sekalipun akan berebut untuk menjadikan Anda sebagai menteri andalannya. Hal yang terjadi sebelumnya, itu semua adalah kesalahanku. Gelas ini aku minum sebagai rasa hormat padamu. Karena pertemanan yang dalam, mari kita habiskan sekaligus. Kak Kian, pasti merasa kalau 1 gelas saja tidak akan bisa mengukur seberapa dalam hubungan kita. Kalau begitu, biar aku habiskan 1 gelas lagi. Semua itu hanyalah salah paham saja kok. Xiao Jiu begitu muda dan berbakat. Mana mungkin aku memasukkannya ke dalam hati? Ayo. Kak Kian memang luar biasa. Sangat jago minum. Aku sungguh kagum padamu. Kak Zhao, jika tidak tahu Anda lulusan berprestasi dari Amerika, saya mungkin akan mengira Anda adalah supermodel Victoria's Secret yang sangat memukau itu di panggung dunia. Bisa bekerja dengan wanita cantik dan sepintar Anda adalah sebuah anugerah. Aku sungguh bahagia. Demi takdir ini, aku akan bersulang 1 gelas lagi untukmu. Xiao Jiu, aku menyukai sikapmu yang jujur ini. Ayo bersulang. Bersulang. Terlalu banyak minum tidak baik untuk kesehatan. Xiao Jiu tahu kalau kalian semua peduli dengan kecantikan.
Karena itu, hari ini secara khusus, aku menyiapkan 1 porsi sarang burung walet emas untuk setiap orang, untuk merawat kulit agar tetap cantik. Semuanya, jangan sungkan ya, silakan pesan apapun yang kalian inginkan. Pokoknya makanlah dan minumlah sepuasnya. Jiu, lihat ini. Xiao Jiu, kamu baik sekali. Kalian berdua jangan menempel padaku begitu. Ini sangat gerah loh. Lihat kan? Aku sudah bilang kalau dia hebat. Memang sangat luar biasa. Direktur Gu, Anda kenapa? Tidak apa-apa, aku mungkin hanya terlalu lelah. Kalian lanjut saja bersenang-senang, aku mau pergi istirahat sebentar. Biar aku bantu mengantarmu istirahat. Aku ke toilet sebentar. Untuk apa kamu membawaku ke hotel? Untuk apa? Tentu saja memintamu datang untuk memanjakanku. Bermimpilah. Gu Jingchen, ini bukan lagi keputusanmu. Jangan harap. Setelah semuanya terjadi di antara kita, kamu tidak akan punya pilihan lagi. Beraninya kamu, Chen Anci. Kamu benar-benar murahan. Sebagai putri sulung keluarga Chen yang terhormat, beraninya kamu melakukan ini pada seorang... Su Jiu, apa yang sedang kamu lakukan? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Apa urusanmu? Keluar dari sini. Rasakan ini. Sakit, sakit, sakit. Dasar wanita tak tahu malu. Kamu. Kamu apa? Kamu diam saja di sini. Dan jangan kemana-mana. Kembali ke sini, jangan pergi. Su Jiu, cepat kembali. Kembali kau ke sini. Lepaskan aku. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Bagaimana menurutmu? Sial, masa depanku sudah hancur. Aku tadi sedang di bawah pengaruh obat. Jiu, jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Gawat, habis sudah. Jika si iblis Gu Jingchen itu sampai tahu kamu mengkhianati dirinya dengan pria lain, habislah, semuanya akan hancur. Jadi kamu merisaukan hal itu? Tentu saja. Su Jiu, aku akan menghabisimu. Chen Anci? Kenapa kamu ada di kamar mandi? Tanyakan saja pada wanita tak tahu malu itu. Dia mengunciku di dalam kamar mandi, membiarkanku mendengarnya semalaman. Semalaman?
Aku akan menghabisinya. Chen Anki, kamu menggunakan cara-cara licik yang sangat rendahan seperti ini, benar-benar menjijikan. Gu Jingchen. Gu, Tadi kamu memanggilnya apa? Nona Chen, waktu sewa kamar Anda sudah habis. Apakah Anda ingin memperpanjang masa tinggal? perpanjang apa maksudmu? Aku sudah berada di kamar mandi dan tidur di sana semalaman. Tagih saja mereka. Kalian, jangan pergi dulu, kalian semua. Tamatlah. Gawat, gawat, gawat sekali. Kenapa tamat lagi? Kamu akan tamat, dan aku pun akan tamat. Kamu sudah membuat Gu Jingchen merasa terhianati. Gu Jingchen tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Gaji tahunanku yang senilai 5 juta dolar juga akan melayang. Belum lagi denda pelanggaran kontrak senilai 10 juta dolar. Jiu, sebenarnya aku. Kita tidak boleh membiarkan hal ini dan hanya berdiam diri saja. Masalah ini, aku tidak tahu berapa lama bisa disembunyikan. Nanti saat tiba waktunya, dan kita berdua kehilangan pekerjaan. Apa yang akan kita lakukan? Kamu tidak perlu bekerja sekeras itu. Aku akan menghidupimu seumur hidup. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Hanya perlu di rumah dan menjadi ibu rumah tangga saja. Kamu hanya seorang staf rendahan. Dengan apa kamu akan menghidupiku? Xiao Beiwan, jangan konyol. Sepertinya, aku harus mulai berbisnis sendiri. Sebenarnya aku selalu punya sebuah ide cemerlang. Jiu, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Sebenarnya, aku selalu ingin mengembangkan jenis minuman keras milikku sendiri dan membangun merek industri minumanku sendiri. Akhirnya proyek ini selesai juga, Jiu. Aku akan segera kembali sekarang. Kamu pasti sangat merindukanku. Minum alkohol sepagi ini? Hanya untuk berkumur. Kenapa kaget begitu? Kamu menyikat gigi pakai alkohol lagi? Kenapa kamu bersikap berlebihan? Bukankah sudah kukatakan padamu? Ini resep tradisional dari kampung halamanku untuk disinfektan sekaligus memutihkan gigi. Lihat gigiku ini. Kamu ini benar-benar tidak bisa lepas dari alkohol. Oh ya, beberapa hari yang lalu kamu bilang ingin mencoba membuat jenis minuman baru. Aku mendukungmu. Hari ini, aku akan membantumu mendaftarkan sebuah perusahaan. Lalu, ada apa? Jiu, kamu tidak apa-apa. Jiu, kamu tidak apa-apa. Jiu, Ada apa denganku? Jiu, kamu tidak apa-apa. Jiu, Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jiu, kamu tidak apa-apa? Ada apa? Jiu, kamu kenapa? Bagian mana yang tidak nyaman? Aku tidak apa-apa kok. Mungkin saja aku cuma terlalu banyak minum, dan perutku jadi tidak enak. Aku akan segera menghubungi rumah sakit. Tidak perlu. Ini cuma masalah sepele. Kamu ini sedikit-sedikit mau ke rumah sakit. Apa kamu kaya sekali? Apa kamu tahu yang namanya hemat dalam mengelola rumah tangga? Ini kamu bilang sepele? Kamu sudah muntah seperti itu. Masih dibilang sepele? Turuti aku, periksa ke dokter. Tidak perlu. Nanti kalau sering muntah juga terbiasa. Kamu ini benar-benar ya? Mana bisa hal seperti ini? Dibilang terbiasa karena sering muntah? Tuh kan, tidak nyaman lagi?
Sebenarnya aku sedang datang bulan. Makanya, Kalau begitu kamu istirahatlah dulu, aku akan memasak untukmu, dan membuatkanmu air gula merah. kamu bisa memasak? Lalu kenapa sebelumnya tidak pernah masak, malah menumpang hidup secara gratis? Seperti pria simpanan saja. Sudahlah, kamu istirahat saja dulu, aku akan memasakkan makanan untukmu. Jiu-jiu, aku sudah pulang. Astaga, gu. Direktur gu. Gu. Direktur gu. Kenapa kamu pulang? Ayo bicara. Direktur gu. Kenapa kamu ada di sini? Tang kecil, kupikir belakangan ini, seharusnya kamu sedang dinas luar. Iya, kan? Direktur gu. Ini rumahku. Nah, naik gaji. Aku akan menaikkan gajimu, naik gaji. Baru saja. Apakah Tang baru saja pulang? Tidak ada. Dia sedang dinas luar. Sepertinya aku mendengar suara Tang. Bahkan ada aroma Tang, sampo yang biasa dia pakai. Tidak ada, barusan hanya tukang ledeng yang mampir sebentar. Sepertinya dia menggunakan sampo yang sama. Benarkah? Aku akan menelepon Tang, bertanya ada urusan apa. Kamu pasti sangat merindukan Tang, dan terlalu lelah. Cepat kembali ke sana, lanjutkan tidurmu. Nanti kalau makanannya sudah siap, aku panggil. Tidak mungkin. Tahu tidak, penciumanku ini sebenarnya sangat tajam. Aku benar-benar mencium aroma Tang. Lihat, kamu sampai demam ringan, pasti sudah mulai melantur. Cepat istirahat. Istirahatlah. Tang, apakah barusan kamu benar-benar kembali? Tang, apa kamu baru saja kembali? Aku sedang dinas di luar kota. Apa kamu sedang merindukanku? Tang, aku benar-benar merindukanmu. Aku ingin memberitahumu. Belakangan ini, aku melewati banyak hal. Sudah kelihatan. Maksudku, terdengar dari suaramu. Anu, tenang saja. Aku akan segera pulang. Ya, aku tutup dulu teleponnya. Jiu, kali ini, aku pun tidak tahu harus kapan pulangnya. Jiu, setelah pulang kerja, makan bersamaku, yuk. Tidak sempat. Aku sangat sibuk. Kamu sudah bergadang berhari-hari. Lingkaran hitam di matamu sudah muncul. Makanlah denganku, untuk menyegarkan pikiranmu. Aku merasa masih ada yang kurang. Tapi sebenarnya, apa yang kurang, ya? Jadilah penurut, letakkan gelas itu. Sudah kukatakan, aku sedang meneliti minuman baru. Aku sedang kekurangan inspirasi. Tuan Muda Gu, ini aku, Anci. Tuan Muda Gu. Coba tebak apa yang aku bawakan. Sebuah berita bagus. Apa aku belum memberitahumu, untuk tidak menggangguku? Sudah kubilang aku sangat sibuk. Kenapa teriak-teriak sih? Tidak lihat kalau aku sedang berbicara dengan Tuan Muda Gu? Lalu apa kamu tidak lihat aku sedang meracik minuman? Apa urusannya denganku? Nona Besar Chen? Kalau ada perlu, cepat katakan. Anu, Tuan Besar Qin sudah mulai bersiap untuk perjamuan negara tahun ini. Apa kamu sudah mendengarnya? Aku sudah mengatur orang untuk berkoordinasi dengan orang dari keluarga Qin. Jika tidak ada hal lain lagi, silakan pergi. Jangan buru-buru, Tuan Muda Gu. Tuan Besar Qin berencana untuk mengadakan sebuah pesta cicip minuman. Lokasi yang dipilih adalah aula pertemuan milik keluargaku. Jika menjadi juara di pesta cicip minuman tersebut, bisa menetapkan menu minuman untuk perjamuan negara selanjutnya loh. Pesta cicip minuman? Bolehkah aku pergi ke sana? Konferensi pencicipan anggur? Bolehkah aku pergi? Apa kamu tidak bisa berjalan tanpa suara? Kamu mengejutkanku. Maafkan aku. Jadi, apa aku boleh pergi? Menjauhlah dariku.
Aku sama sekali tidak ingin ketularan bau miskinmu. Tidak ada bau apa-apa. Coba cium, apa ada bau? Kekanak-kanakan. Wanita hina ini sungguh menjijikkan. Bagaimana bisa Tuan Muda Gu tertarik pada barang kelas rendah seperti ini? Jangan muak padaku di sini. Untuk konferensi pencicipan anggur, hanya Kak Gu yang bisa pergi. Jika Jiujiu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Kamu akan pergi. Paman Gu membutuhkanmu. Jadi kamu harus pergi. Tidak ada yang bisa memaksaku. Buktikan padaku, tidak ada yang bisa memaksanya. Lalu apa hubungannya denganmu? Bisakah kamu memberi kami sedikit ruang pribadi? Apa kamu tidak tahu apa itu sopan santun? Tapi, ini rumahku. Aku bebas pergi kemanapun aku mau. Aku bahkan bisa mondar-mandir di sini. Mondar-mandir sesukaku. Wanita tak tahu malu ini. Aku harus mencari cara untuk memberinya pelajaran. Benar, kamu memang tinggal di sini, tapi untuk konferensi itu, Tuan Besar Qin telah memilih aula pertemuan keluarga Chen milikku. Aku bebas memilih siapapun untuk masuk, itu adalah hakku. Aku juga punya tanggung jawab untuk menghadang orang tidak sopan dan bodoh dari kampung sepertimu. Benar-benar tidak boleh masuk? Sudah kubilang tidak boleh, ya tidak boleh. Siapa suruh kamu membuatku kesal tadi? Ya, sudah kalau begitu aku akan mencari cara sendiri. Jika kamu mau memohon padaku, dengan sikap yang sedikit lebih tulus, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Aku mohon, izinkan aku pergi. Apakah aku harus membuatnya berlutut di hadapanku, atau... Jangan, itu akan membuat pandangan Tuan Muda Gu terhadapku menjadi lebih buruk. Mungkin aku bisa berpura-pura menjadi orang yang terlihat galak namun berhati lembut, lalu membuatmu memohon padaku. Kamu benar-benar memohon padaku? Ternyata kamu cukup penurut. Jadi, apa aku boleh pergi? Tidak boleh. Apa yang kukatakan tadi, hanyalah bahan pertimbangan saja. Jiujiu, kenapa kamu ingin pergi ke konvensi mencicipi anggur? Apa si pemabuk ini hanya ingin mencari minum gratis? Orang seperti dia ini, paling suka mencari keuntungan gratis. Bukankah belakangan ini aku sedang meneliti jenis anggur baru? Aku merasa ada yang kurang, jadi aku ingin mencari sedikit inspirasi. Intinya sama saja, bukankah kamu hanya ingin minum gratis? Lalu, sebenarnya aku boleh pergi atau tidak? Boleh saja, tapi aku punya satu syarat. Kamu harus pergi ke rumah sakit dan membawakanku laporan pemeriksaan kesehatan. Konvensi anggur macam apa yang butuh? Laporan kesehatan segala. Aku pergi untuk mencicipi anggur, bukan untuk lomba minum. Tentu saja butuh. Di konvensi anggur setiap harinya banyak sekali orang yang berakhir masuk ruang gawat darurat. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Nanti, aku akan memanipulasi laporan kesehatanmu sedikit. Dengan begitu aku bisa membuat Tuan Muda Gu tidak lagi bergantung padanya. Selama dia tidak bisa minum anggur, dan ketergantungan Tuan Muda Gu padanya berkurang, aku bisa mengambil kesempatan ini. Pergi melakukan pemeriksaan juga bagus. Karyawan di perusahaan kami selalu melakukan pemeriksaan setiap tahun. Besok aku akan membawamu ke rumah sakit Jiangcheng, sekalian melihat apakah tubuhmu memiliki masalah lainnya. Merepotkan sekali. Aku cuma mau minum anggur, apa tidak bisa aku langsung pergi saja? Karena bisa saja jika kamu tidak mau pergi. Kalau bukan karena mempertimbangkan dia, aku juga malas berurusan denganmu. Pergilah. Ada masalah atau tidak, lebih baik diperiksa saja dulu. Dokter, apa ada masalah? Ada apa? Apa yang terjadi? Su Jiujiu, Ibu Su, Ya, itu saya. apakah Ibu Su mengonsumsi alkohol? Sekarang, kurasa itu bukan ide yang baik. Anda pun tahu kalau itu tidak baik. Maksud saya, biasanya. Apakah Anda sering minum? Sedikit, hanya sesekali saja. Harap serius. Baik, Jangan minum alkohol untuk sementara waktu. Meskipun liver Anda sangat sehat, tapi Anda hamil. Jadi perhatikan pola makan Anda belakangan ini, jangan sekali-kali minum alkohol. Segera kembali. Kondisi fisik Jiujiu sedang tidak baik. Tolong jaga dia baik-baik. halo, Direktur Gu? Akhirnya aku bisa pulang ke rumah.
Para hadirin sekalian, adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk menjadi pembawa acara pada konferensi pencicipan anggur ini. Tuan Tuakin tidak suka basa-basi, jadi saya akan langsung ke intinya saja. Konferensi pencicipan anggur kali ini bertujuan untuk menentukan ahli pencicip anggur yang paling andal. Pemenang akhirnya dapat memutuskan siapa yang akan menjadi pemasok anggur untuk perjamuan negara berikutnya. Tuan Tuakin mensyaratkan ahli pencicip anggur ini haruslah seseorang yang benar-benar memahami dan mencintai anggur. Aturan konferensi kali ini juga sangat sederhana. Babak kompetisi, kami akan terus menyediakan minuman anggur, dan ahli pencicip perlu menentukan tahun pembuatan anggur tersebut dengan akurat. Di saat yang sama, setiap babak berakhir, tingkat kesulitan akan terus ditingkatkan. Ke dalam gelas anggur akan dicampurkan beberapa jenis minuman lainnya. 1 jenis, 2 jenis, bahkan hingga 10 jenis sekaligus. 10 jenis. Mana mungkin manusia sanggup membedakannya? Aku dengar, pencicip anggur terhebat di grup Du hanya sanggup mencicipi 5 jenis dalam satu waktu. Belum pernah kudengar yang lebih dari itu. 10 tahun yang lalu, grup Du juga terpilih untuk perjamuan negara. Sepertinya mereka memang sangat ahli. Grup Gu sekarang sudah menjadi yang nomor 1 di Huaxia. Keluarga Du sudah ketinggalan zaman. Mari kita sambut pencicip anggur pertama dari grup Gu, yaitu Gu Jingchen. Mereka datang. Bagaimana bisa itu adalah Gu Jingchen? Aku dengar dia memiliki alergi alkohol, dia tidak bisa minum sama sekali. Benar juga, dalam kondisi seperti ini, bukankah seharusnya Gu Xiao yang ahli minum itu yang muncul mewakili mereka? Gu Jingchen, apakah kau datang ke sini hanya untuk mempermalukan grup Gu? Tanpa Su Jiu-Jiu. Kau itu bukan apa-apa. Aku juga tidak pernah dengar bahwa Tuan Muda Gu bisa mencicipi anggur. Apa kau pikir hanya kau saja yang mengerti soal anggur? Mohon maaf ya. Di seluruh wilayah Jiangcheng ini, tidak ada satupun yang sanggup menandingiku. Tuan Muda Gu, asal kau bersedia bersamaku. Di acara ini, aku bisa membantumu untuk maju. Jangan lupa, aku juga seorang ahli pencicip anggur kelas 1, loh. Kamu tidak boleh pergi. Aku baru saja mendengar kamu muntah. Kondisi fisikmu saat ini tidak mengizinkanmu untuk minum alkohol lagi. Jika aku tidak pergi, apa aku harus membiarkannya minum? Apakah besok aku harus mengurus kepergiannya selamanya? Lalu bagaimana dengan kesehatanmu? Kamu pergi ke rumah sakit kemarin. Apa kata dokter? Selamat ya, Ibu Su, Anda sedang hamil. Selama masa kehamilan ini, perhatikan pola makan Anda, dan jangan sesekali minum alkohol. Dokter bilang kalau aku hanya mengalami gangguan pencernaan, cukup perhatikan pola makan saja. Tang, lepaskan aku benar-benar harus membantunya, dia bisa tamat. Tetap saja tidak boleh. Kamu adalah sahabat terbaikku. Kepala desa menyuruhku menjagamu. Apa? Jangan-jangan kamu ingin turun tangan sendiri. Gu Xiao itu kan orang yang jago minum. Apa yang hebat dari itu? Bahkan asistenku saja, Su Jiu-Jiu, tidak bisa dikalahkannya. Tapi di mana Su Jiu-Jiu sekarang? Saat ini yang bisa membantumu hanyalah aku. Lagi pula aku sudah pernah bilang bahwa kamu dan aku memang ditakdirkan bersama. Lebih baik menyerah saja pada gadis desa itu. Nona besar Chen. Sudah kukatakan, kita tidak cocok, jangan ganggu aku lagi. Gu Jingchen, nanti aku yang akan maju mewakilimu. Kamu patuhlah dan tonton saja di sini. Jangan buat malu grup Gu. Bukan urusanmu untuk mengatarku. Gu Xiao. Apa kamu mau maju sendiri? Atau kamu ingin membiarkan sampah di sisimu itu yang maju? Baiklah. Silakan maju. Mari kita sambut perwakilan dari minuman keras Du, Tuan Song Jie. Ternyata Tuan Muda Song sendiri yang akan turun tangan? Grup Gu dalam bahaya kali ini. Bukankah Gu Xiao juga maju? Kemampuan mereka berdua hampir sama. Gu Jingchen. Tuan Muda Song pun sudah turun tangan sendiri. Dia itu adalah pencicip anggur internasional bersertifikat emas. Lalu bagaimana denganmu? Pewaris grup Gu? Direktur Gu, bagaimana kalau saya saja yang maju? Setidaknya saya sedikit mengerti tentang anggur. Kamu bahkan lebih buruk dariku. Tutup mulutmu. Tundukkan kepalamu padaku. Maka aku mungkin bersedia dengan berat hati untuk tampil menggantikanmu. Tuan Muda Gu, kamu masih punya kesempatan loh. Silakan kepada perwakilan grup Gu Jingchen untuk naik ke panggung. Aku beri kamu kesempatan, tapi kamu memang tidak berguna. Biar aku saja, dasar sampah. Berhenti. Aku yang maju.
Hanya dengan kemampuanmu? Baiklah, aku ingin lihat. Bagaimana caranya kamu memalukan keluarga grup Gu? Pak, bisakah lebih cepat lagi? Aku sedang buru-buru ingin menolong orang. Saat ini, sudah kunantikan selama 5 tahun. Nona, pegangan yang erat. Jadi kamulah Direktur Gu yang asli? Lalu orang sebelumnya itu, yang pandai minum, di mana asisten spesial Su sekarang? Dia sedang sakit, mengalami luka lambung, jadi tidak bisa minum alkohol. Sungguh sayang sekali. Kalau asisten spesial Su tidak datang, dan perwakilan Gu Xiao keluargamu juga tidak muncul, maka jatah wine perjamuan kenegaraan kali ini, akan aku terima dengan senang hati. Meski aku tidak pandai minum, tapi aku bisa mencium dan melihatnya. Kakekku merintis usahanya dari nol, dan aku sudah belajar darinya sejak kecil. Dukang? Produk tahun 85. Aroma yang kuat. Apakah Gu Jingchen sehebat ini? Ini. Hanya dengan mencium saja sudah bisa tahu. Masa sih, hal seperti ini bisa dilakukan? Direktur Gu, Anda sungguh hebat. Tidak heran jika Anda pewaris dari grup Gu, bisa membedakannya hanya dengan mencium dan melihat saja. Grup Gu memang benar-benar memiliki reputasi yang pantas. Sama-sama merupakan Dukang. Ini adalah Yun Jianxian tahun 80. Aroma saus? Minuman seperti ini pasti hanya koleksi milik Tuan Besar Qin saja kan? Kemampuan kedua penilai minuman ini sungguh sangat kuat. Mari kita lanjut ke babak berikutnya, mencampur minuman. Direktur Gu, kali ini ada 2 jenis minuman yang dicampur. Kalau kamu masih bisa mengetahuinya dengan mencium, aku akan langsung menyerah. Jangan pingsan di lapangan. Itu sangat memalukan. Tuan Muda Gu, biarkan aku saja yang turun ke lapangan. Aku tulus ingin membantumu. Direktur Gu, menurutku hal ini terasa tidak adil. Aku sangat ingin Gu Xiao bertanding melawannya. Kamu pikir kamu pantas bertanding melawanku? $1 juta. Letakkan gelas itu sekarang. Kalau tidak kuat minum, jangan memaksakan diri. Jiu, mengapa kamu datang? Bukankah seharusnya kamu sedang beristirahat di rumah? Direktur Su, kita bertemu lagi. Siapa itu Direktur Su? Dia hanyalah gadis kampung yang tidak tahu apa-apa. Direktur Song, kamu juga sebelumnya pernah dibohongi olehnya. Menurutku, seharusnya Gu Jingchen lah yang telah membohongi Su Jiu. Su Jiu. Apa kamu tidak tahu, kakak sulungku yang baik ini ternyata adalah Gu Jingchen? $1 juta. Kamu adalah Gu Jingchen? Jiu, aku tidak sengaja membohongimu. Selamat ya, Ibu Su Anda sedang mengandung. Selama masa kehamilan, perhatikan pola makan Anda, dan pastikan tidak meminum alkohol. Padahal aku sangat mengkhawatirkanmu. Sampai rela melakukan apa saja untuk menolongmu. Jiu, dengarkan penjelasanku. Aku selalu ingin memberitahumu. Tapi, Gu Jingchen memang membutuhkanmu, baik itu untuk mendapatkan pesanan dari Direktur Wang, maupun pertemuan dengan Direktur Song bahkan membohongimu agar datang ke tempat kakek demi menghadapinya. Semua itu membutuhkanmu sebagai alat belaka. Su Jiu, jangan bilang kamu berpikir kalau Tuan Muda Gu benar-benar menyukai gadis desa seperti kamu. Kalau bukan karena kamu jago minum, apa kamu layak mendekati Gu Jingchen? Bagi Gu Jingchen, kamu hanyalah pengikut, hanyalah sebuah alat. Dia hanya memanfaatkanmu selama ini. Dasar bodoh. Dia ingin memanfaatkanmu.
untuk memenangkan kompetisi mencicipi anggur. Dengan begitu, Tuan Besar bisa memberikan posisi ketua direksi grup GU kepadanya. Dia memanfaatkanmu, sekaligus mempermainkan perasaanmu. Biar aku beritahu. Orang yang benar-benar dicintai Tuan Muda Gu adalah aku. Hanya pengikut. Cuma alat. Aku akan menanggung hidupmu selamanya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Cukup di rumah saja menjadi istri rumah tangga sepenuhnya. Jiu Jiu, jangan dengarkan omong kosong Gu Xiao. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Ini salahku. Karena merahasiakannya darimu. Aku punya alasan yang sulit. Aku bisa menjelaskannya kepadamu. Apa yang perlu dijelaskan? Bukankah ini hanya untuk memperebutkan posisi ahli waris denganku? Kakak, kamu benar-benar munafik. Gadis desa yang malang, berpikir rakyat jelata bisa menjadi bangsawan? Hari ini Tuan Muda Gu mendapatkan bantuanku, dia tidak lagi membutuhkan orang sepertimu. Hari ini Tuan Muda Gu dibantu olehku. Dia tidak butuh bantuan wanita tak tahu malu sepertimu. Jiu Jiu, aku, Cukup. Gu Jingchen, kamu sudah cukup memalukan grup GU. Su Jiu Jiu, orang seperti Gu Jingchen ini, sejak kecil hingga sekarang sangat munafik. Jika kamu bersamanya, kamu hanya akan menjadi bawahannya. Tapi aku berbeda. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Aku dengar kamu ingin meracik arakmu sendiri. Apakah ada bantuan yang kamu butuhkan? Tuan-tuan dan nyonya, mohon maaf mengganggu. Apakah kompetisi mencicipi arak kita ini akan dilanjutkan? Jiu Jiu, aku tahu segala penjelasan. Akan terdengar sia-sia, tapi aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku mencintaimu. Gu Jingchen, ini terakhir kalinya aku membantumu. Kita cukup sampai di sini. $1 juta. Kita cukup sampai di sini saja. $1 juta. Nona Su sedang hamil. Jiu Jiu, kamu tidak boleh meminumnya. Kalau aku tidak meminumnya, apakah aku harus melihatmu meminumnya? Lalu aku mengurus pemakamanmu? Jiu Jiu, aku. Apa yang mau kau katakan? Sudah sampai di tahap ini, apalagi yang mau dijelaskan? Jika tidak ada yang sanggup, biar aku saja yang meminumnya. Jangan biarkan Direktur Song menunggu terlalu lama. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggunya lebih lama lagi. Gu Jingchen, kita sudah berakhir. Kamu tidak perlu lagi mengatakan apapun padaku. Aku juga tidak ingin mendengarnya. Wanita bernama Tuan Muda Gu ini, sebenarnya apa bagusnya dia? Apakah dia pantas membuatmu melakukan semua ini? Sudah kubilang, aku bisa membantumu. Gu Jingchen, kamu sungguh menjijikkan. Sampai kapan kamu akan terus menjijikkan seperti ini? Bisakah kamu bersikap seperti laki-laki sejati? Dan bersikap tegas? Pergi saja seperti pecundang. Enyahlah dari ruangan ini. Jiu Jiu, kamu tidak boleh minum alkohol ini. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sedang... Apa? Sudah. Su Jiu Jiu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tuan Muda kedua, kenapa kamu juga sangat memperhatikan wanita ini sih? Bukan urusanmu, tutup mulutmu. Keadaanku tidak ada hubungannya denganmu? Lepaskan aku. Jiu Jiu, aku bersedia menggunakan segalanya untuk menebus dosaku, termasuk nyawaku. Siapa yang butuh nyawamu? Pesan apa yang baru saja kamu terima? Keluarkan ponselmu. Tuan Muda kedua, ini adalah urusan pribadi Direktur Gu. Apakah kamu ingin orang tuamu besok pagi melihat berita bahwa kamu sudah tiada di sungai? Aku tidak akan mungkin pernah mengkhianati Direktur Gu.
Aku benar-benar tidak tahan dengan wanita seperti ini. Tubuhnya tidak sehat, tapi malah dipaksakan. Jika tubuhmu tidak sehat, kenapa harus berpura-pura kuat? Biar aku saja yang minum. Tuan muda kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak butuh menjelaskan apapun padamu. Tidak masuk akal. Gu Xiao, ini urusanku. Tidak perlu bantuan darimu. Bagus kalau begitu. Kalau begitu besok aku akan membantu mempersiapkan perpisahan terakhirmu. Gu Jingchen, kamu sudah gila. Apakah kamu sangat ingin aku mengurus kepergianmu? Selama ada dirimu, aku tidak akan tiada. Dukang, tahun 95, dengan aroma yang kuat. Di dalamnya juga ada sedikit Luzhou Lao Jiao, dari tahun 2000. Bukannya kamu alergi alkohol? Apalagi ini alkohol campuran? Kamu masih bisa menebak tahunnya? Mana mungkin? Mari kita beri selamat kepada grup Gu yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Gu Jingchen, kamu ternyata tidak apa-apa. Direktur Gu, bagaimana cara Anda melakukannya? Xiao Baiwan, kamu tidak apa-apa kan? Apakah ada bagian tubuh yang tidak nyaman? Apa perlu ke rumah sakit? Bagaimana cara aku menyelamatkanmu? Aku tidak apa-apa, karena kamulah obatku. Hanya bersama dia saja, ternyata bisa memberikan hasil seperti ini. Mao Tai tahun 83, tercampur dengan Wu Liangye. Mari kita ucapkan selamat kepada grup Du yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Direktur Song, terima kasih atas persaingannya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai babak selanjutnya. Kedua ahli pencicip anggur ini ternyata bisa sampai ke babak ini. Kali ini ada 8 jenis campuran minuman. Siapa yang akhirnya bisa bertahan sampai akhir? Mari kita nantikan bersama. 8 jenis campuran minuman, itu sudah batas maksimal, bukan? Tidak apa-apa. Aku punya obatnya. Di dalamnya ada Jian Nanchun dan Feng Jiu. Dua sisanya adalah Zhu Guijiu dan Si Feng Jiu. Direktur Gu, 8 jenis minuman, sudah mencapai batasmu, kan? Menyerahlah saja. Di babak ini kamu sudah ragu-ragu cukup lama. Berikutnya akan ada 9, 10, bahkan 11 jenis. Kamu tidak akan kuat. Jiu Jiu. Bagaimana menurutmu? Siapa juga yang peduli padamu? Lepaskan aku. Kedua pencicip anggur ini memiliki kemampuan yang sangat kuat. Selanjutnya kalian akan mencicipi anggur yang dibuat langsung oleh Tuan Tua Qin, sang maestro. Kalian semua adalah anak muda yang sangat berbakat. Ayo, kita mulai saja. Luar biasa. Tuan Tua Qin telah meramu mahakarya ini secara pribadi. Ini adalah anggur Qin berusia 80 tahun, yang dicampur dengan dukang. Namun aku tidak bisa merasakan usianya. Ini pasti pertanyaan bonus, kan? Sangatlah mudah. Isinya sama. Ini anggur Qin berusia 80 tahun, tidak ada campuran anggur lainnya. Hanya saja, gelasnya tidak dicuci dengan bersih. Sehingga masih ada sisa aroma dukang di dalamnya. Tuan Tua Qin, saya ingin bertanya apakah kedua gelas anggur ini benar-benar sama? Kamu benar. Direktur Gu,
Kamu kalah. Di dalamnya tercampur dukang, wajar saja kalau kamu tidak bisa merasakannya. Lagi pula, setelah melewati begitu banyak babak, lidahmu pasti sudah mati rasa, kan? Aku yakin gelas ini belum pernah dicuci. Jadi, di dalamnya ada sedikit aroma dukang, sangat tipis. Direktur Gu, apa kamu sedang mempertanyakan Tuan Tua Chin? Di aula sebesar ini, orang-orang yang bisa masuk semuanya sudah terlatih secara profesional. Mana mungkin ada gelas yang tidak dicuci? Dia benar. Gelasnya memang belum dicuci. Gu muda sangat hebat, dia tidak membuat Gu tua si pemabuk itu malu. Kakek Qin terlalu berlebihan memujiku. Mengenal arak, memahami arak. Sangat bagus, kamu benar-benar anak muda yang berbakat. Acara ini dengan ini berakhir. Tuan Tua Chin, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa mencicipi 10 jenis. 10 jenis arak. Mari kita ucapkan selamat kepada ahli cicip arak grup Gu, yakni Direktur Gu. Bolehkah saya bertanya, pemasok minuman yang Anda rencanakan untuk perjamuan negara adalah? Tidak perlu menebak lagi. Pasti arak putih grup Gu yang merupakan andalan dari grup Gu. Mungkin juga arak putih langit biru yang diracik sendiri oleh tuan tua grup Gu. Pemasok yang rencananya akan aku tunjuk adalah Jiu Jiu tak terlupakan. Milik Su Jiu Jiu. Apa? Mari kita beri selamat kepada Jiu Jiu tak terlupakan apa? Gu Jingchen, kamu sudah tidak waras. Jiu Jiu. Benar-benar tidak mudah, Direktur Gu akhirnya melangkah sejauh ini. Meski kalah, tapi ini cukup bagus kok. Tuan muda kedua, Gu Jingchen. Dia sudah gila. Dia benar-benar menggunakan kuota yang begitu berharga untuk memilih sebuah merek anggur tak dikenal yang tidak pernah kita dengar. Sebagai pemasok perjamuan kenegaraan, malah melamar lagi. Su Jiu Jiu, menikahlah denganku. Aku bisa memberikan segalanya yang kamu inginkan. Aku mendukungmu sepenuhnya. Tidak, apa kalian orang-orang keluarga Gu semuanya segila ini? Hanya Gu Xiao yang segila ini. Gu Xiao, kenapa kamu bertingkah gila? Apa maksudmu? Aku melamar. Itu bukan urusanmu. Jiu Jiu mengandung anakku? Menurutmu apa itu bukan urusanku? Terus kenapa? Anak ini juga akan bermarga Gu sepertiku. Kalian sudah menikah? Sudah punya surat nikah? Belum, kan? Jadi kamu tidak boleh menghalangi pernikahanku dengan Jiu Jiu. Kamu. Wah, Gu Xiao ini memang sangat gila. Melihatmu seharian tampak tidak fokus? Apa ada yang mengganggumu? Aku punya seorang teman. Baiklah. Kamu punya seorang teman? Lalu bagaimana? Dia baru saja dilamar seseorang. Lalu bagaimana lagi? Lalu dia merasa ketakutan. Kabur di depan umum. Pikirannya sekarang sangat kacau dan tidak tahu harus berbuat apa. Lantas, temanmu itu menyukai pria tersebut tidak? Suka. Bukannya itu temanmu? Kenapa kamu yang malah berpikir keras? Aku tidak begitu kok. Pokoknya dia itu temanku. Lalu apakah kamu menyukainya atau tidak? Bukan aku, maksudku temanku. Baiklah, bukan kamu. Menyebalkan sekali. Seharusnya aku tidak menceritakan ini kepadamu. Selamat ya, Ibu Su, Anda sedang hamil. Selama masa kehamilan, perhatikan pola makan, dan jangan sekali-kali minum alkohol. Kamu mau kemana? Pergi beli bir tanpa alkohol. Apa memangnya ada yang seperti itu? Apa minumannya sudah sampai secepat ini? Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Keluarkan semua barangnya. Jiu Jiu,
Apa kamu berutang uang pada orang? Jawab aku. Jiu. Tang. Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin apa? Aku. Tempat tinggalmu ini terlalu berantakan. Aku sudah mengganti semuanya. Juga masih ada aroma orang lain. Aku tidak suka. Apa sebenarnya maumu? Bukan begitu apa yang sedang terjadi. Kalau mau ganti furnitur, silakan saja, tapi kenapa kamu mengusirku keluar? Apa maksudmu? Ini rumahku. Mulai sekarang, ini bukan milikmu lagi. Ah, Biao. Maaf, saya sudah terbiasa. Yang ini maksudnya. Mau apa? Memberiku uang. Kok tipis sekali? Kartu hitam? Mulai sekarang rumah ini adalah miliknya. Kamu keberatan? Tidak. Tidak keberatan sama sekali. Jiu, orang ini kenapa sebenarnya? Jangan hiraukan dia. Dia memang seperti itu. Lagi bicara apa? Bisik-bisik seperti itu? Sedang memakiku ya? Tidak. Aku tidak berani. Maksudku adalah, kalau mau makiku, teriakan saja dengan keras. Aku belum pernah melihat wajahmu saat sedang memaki orang. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kamu tidak boleh marah ya? Aku tidak akan marah. Apa kamu? Memang tidak waras ya? Memangnya kita saling kenal? Tidak kenal. Karena itulah kita harus sering bertemu. Supaya nantinya bisa menikah. Sudah kubilang kamu sakit. Kamu benar-benar tidak waras ya, bukan begitu? Kita baru bertemu satu kali. Sebenarnya apa yang kamu suka dariku? Katakan padaku biar aku bisa mengubahnya, ya. Aku suka. Kecuali jika kamu suka caraku bernapas. Aku suka. Karena kamu bisa minum lebih banyak dariku. Kamu, ini bahkan lebih buruk daripada membuatku tiada saja. Tuan, mana ada orang yang suka pada orang lain hanya karena orang itu kuat minum? Apa kamu bercanda? Apa hubungannya itu denganmu? Kamu hanya perlu mencintaiku dalam waktu singkat. Dasar gila. Berikan padaku. Kembalikan. Si brengsek Gu Jingchen. Ternyata ini nama kontak yang kau berikan untuk kakakmu ini ya. Halo? Xiao Zhao? Aku ada satu pertanyaan. Direktur Gu, silakan katakan. Aku punya seorang teman. Baiklah. Seorang teman. Dia menyukai seorang gadis. Lalu dia menyatakan perasaannya kepada gadis itu. Lalu? Lalu gadis itu malah lari. Direktur Gu, Anda baru saja ditolak oleh Nona Su. Sudah kubilang, itu temanku. Baik, teman Anda juga baru saja ditolak. Di mana Jiu? Sekarang dia ada di mana? Bagaimana saya bisa? Saya tidak tahu. Apa yang terjadi dengan Nona Su? Dia tidak datang. Sudahlah. Biar kuhubungi dia sendiri. Halo? Gu Xiao. Kamu akhirnya benar-benar melangkah sampai sejauh ini, kan? Kenapa? Kakakku yang baik. Apakah kamu terkejut? Katakan saja. Berapa tebusan yang kamu inginkan? Gu Jingchen, apakah kamu sedang menghinaku? Gu Jingchen, apa kau sedang menghinaku? Berikan padaku. Halo, Gu Jingchen. Jiu, kau tidak apa-apa? Kau tenang saja. Berapapun uang tebusan yang dia minta, aku akan datang menyelamatkanmu hari ini. Jangan buat dia marah dulu, aku akan mencari caranya. Sepertinya yang membuatnya marah bukan aku. Tapi kau. Aku tidak diculik. Aku mengerti. Orang yang diculik tidak akan pernah mengaku kalau mereka diculik. Setelah ini, kau hanya perlu bilang iya, atau tidak. Sisanya biar aku yang urus. Apa-apaan sih? Bicara apa kau ini? Aku tidak diculik. Gu Xiao bawa berapa orang? Gu Jingchen.
Kumohon padamu, semua itu tidak ada. Bisa kau ulangi sekali lagi? Kubilang semua itu tidak benar. Iya? Kata itu mirip dengan kata 4. Gu Xiao membawa 3 orang lainnya dan menculikmu, kan? 1, 2, 3. Termasuk Gu Xiao. Sepertinya memang benar ada 4 orang. Aku tidak menculik siapapun. Kalau begitu sekarang kau ada di mana? Aku akan menjemputmu. Tidak ada penculikan. Lagi pula, hari ini aku sudah izin tidak masuk kerja. Meski kau atasan saya, Anda tidak berhak untuk menggangguku. Atasan? Kenapa dia tidak memanggilku Direktur Gu? Atau langsung memanggil namaku? Mungkinkah? Kompleks Wadao? Gu Xiao membawamu ke rumah sahabatmu. Aku akan segera pergi menyelamatkanmu. Berhenti. Aku malas bicara denganmu. Diam, jangan bicara apa-apa lagi. Dan jangan menggangguku lagi. Aku muak sekali dengan kalian berdua. Wanita yang marah sungguh mengerikan. Direktur Gu, bukankah ini yang baru-baru saja Tuan beli, stick golfnya? Brengsek itu. Ayo, masuk ke dalam. Apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan? Jiu-jiu? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Sudah kukatakan aku tidak diculik. Gu Jingchen, sebaiknya kamu pergi sekarang juga? Aku yang pergi? Sepertinya kamulah yang seharusnya pergi. Apa yang sedang terjadi? Mana barang-barang di kamarku? Lalu ini semua barang milik siapa? Seleranya buruk sekali. Bawa orang-orang asing ini keluar. Baik. Direktur Gu, selamatkan aku, Direktur Gu. Direktur Gu, tolong aku. Aku bisa jalan sendiri. Katakan saja, apa sebenarnya tujuanmu? Bukankah sudah jelas? Aku akan tinggal di sini. Bersama Jiu-Jiu. Kalau kamu tinggal di sini, lalu aku tinggal di mana? Tenang saja. Mana mungkin aku melupakanmu? Kakakku sayang. Aku sudah membelikan rumah anjing besar yang akan segera tiba, sebuah villa besar. Ini pasti sangat cocok denganmu, dan selaras dengan aura Direktur Gu milikmu. Gu Xiao, kamu keterlaluan. Apa kamu mencoba menggunakan Jiu-Jiu untuk mengancamku? Jangan memanggilnya seakrab itu. Jiu-Jiu, nantinya akan menjadi adik iparmu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Sayang sekali. Orang yang disukai Jiu-Jiu adalah aku. Omong kosong. Dia suka padaku. Dia hanya malu saja. Cukup. Kalian berdua bersaudara, berhentilah menggangguku, mengerti? Aku ingin ketenangan. Jiu-Jiu. 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 Tidak apa-apa jika kamu belum mau bekerja. Kapanpun kamu ingin mulai bekerja lagi, katakan saja padaku. Sedang apa di sini?